Konco-konco Jawa Timur ketemuane bare aku. Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan topik monyong garai ganteng terus awak dhewe. Astaga. Duh, aku nek sumpah mau hidup rakyat. Hidup kepala desa. Nggak bisa dong, yang namanya hidup ya hidup aja. Nggak pakai hidup Cak Taufik ngono ndak pakai. Cak Tomo. Cak Taufik kak malah gak enak wis talah. Kok melok demo gak melok sih. Ya aku mari demo. Iya terus? Oh iya. Demo apa? Aku kan ya katanya. Demo masa? Ora. Oh, iya. Aku ngene-ngene iki yo pinter loh, Cak. Iya. Aku ngene-ngene iki yo banyak dijunjung oleh masyarakat sekitar. Mari junjung diunjal loh. Jadi aku ya kepingin tadi iki lho kan ana kades pemilihan ngono. Oh, kades 9 tahun. Heeh lah. Awakmu 9 tahun 9 bulan. Gula yo kesuwen lek hamil iku 9 bulan. Terus arepe lha apa? Kon arepe demo minta 9 tahun kamu. Kesuwen nek meteng 9 tahun. Wis gak ngerti awakmu. Kanca-kanca Jawa Timur ngomong-ngomong Pak Kades padha demo. Arepe nuntut 9 tahun. Nah, apakah benar 9 tahun, 9 bulan, 9 hari? Iya, dan 9 jam. Jabatannya itu minta 9 tahun. Wingi winane 5 tahun, tambahi maneh. Pro kontra jabatan kepala desa 9 tahun. Nah, wis tak tekakno narasumber luar biasa. Wakil Bupati Sidoarjo, penasihat pembina Asosiasi Kepala Desa Sidoarjo, Haji Subandi. Assalamualaikum Pak Bupati. Terima kasih. Aduh, aku nonton iki seragaman. Kok iso? Jaket hijau, cincin hijau, sepatu netok gurung Pak Bupati. Sewenang aku. Nah iki couple. Oh couple. Cocok kan? Cocok. Oke. Yang sebelahnya Ketua AKD Jawa Timur, Pak Nurul Yatim. Bukan Ketua AKD Jawa Timur. Oh, nggih. Sekjennya AKD Jawa Timur. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini kok pasukan sampean. Kepala desa ya. Sangar-sangar gitu. Kemarin sing ngorasi napa sing bungkus nggo bungkusan? Ada yang ngorasi, di belakang itu ada yang ngorasi itu. Enggak yakin saya Pak, enggak yakin. Sing niku sing dadakep niku ngentekno beras ya. Ben tok gayeng ya. Pengamat hukum administrasi negara Untak Surabaya Bapak Dr. Hufron SHMH. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selamat malam JTV. Selamat malam. Pokoknya nek wong lawas ngono. Gayane empuh ngono. Nah, mereka. Tunggu-tunggu enom. Ojo diterusno ngono kok Hendra ngomong. Mas Hendra Prayogi, Wakil Ketua Bidang Agraria di PD GMI Jawa Timur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oh iki cacake Farel Prayoga ini. Ngerti ya. Prayogi. Kanca-kanca Jawa Timur, ada mahasiswa, ada teman-teman Mas Hendra juga pada aktivis, ada pengamat, ada AKD, ada penasehat. Kok ya apa sih? Apa sebenarnya yang menjadi pro kontra jabatan KD 9 tahun? Gak usah nang dindi, ojo pindah channel, ojo sampai mancing wis bengi, iwake wis gak ono, tetep nang acara gak cuma cangkruan. Yuk. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan, ngomongnya iki luar biasa karena iki urusane pirang desa sak Jawa Timur dah. Wakeh pokoknya. Pasti gak ngerti. Pasti gak ngerti. Saya langsung Pak Wabub ini kenapa ada
wacana ini di media bahwa ada pro kontra jabatan Kades 9 tahun. Menurut panjenengan kenapa harus 9 tahun? Ataukah ada pertimbangan-pertimbangan yang lain? Kenapa kawan-kawan juga mengusulkan seperti itu? Ya, terima kasih dari JTP. Jadi tentu gini ya, dengan aturan Undang-Undang 2016 ya, perubahan 6 tahun 3 kali jadi 9 tahun ya. Tentunya kita sebagai pembina teman-teman sahabat kepala desa tentunya kita mendorong dan mendukung ya. Karena kepala desa itu kalau kita hanya 6 tahun, apalagi kepala desa itu terkait masalah pendapatannya sangat kecil sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau program kita RPJMD dengan waktu 6 tahun, ini saya pikir masih terlalu pendek. Apalagi kepala desa yang masih pertama. Tentunya kita akan mendorong gimana kepala desa itu bisa dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kita rubah jadi 9 tahun. Tentunya untuk memudahkan sahabat-sahabat kepala desa untuk memimpin kepala desa dengan amanah, dengan mudah dalam bentuk pelaksanaan pelayanan publik dan lain-lain. Oke, tahan sih Pak Wabu. Bener ta? Podo sampai Pak Wabub kayak ngono, kok tiba-tiba sampai serentak Jakarta sampai coklat no kabeh. Monggo. Terima kasih JTV. Nggih. Sebenarnya aksi damai yang kemarin damai to ono sing damai itu. Aksi damai yang dilakukan oleh teman-teman kepala desa se-Indonesia itu memang kemarin inisiatif dari teman-teman kepala desa di Jawa Timur. Ada beberapa pertimbangan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman. Sebenarnya sudah menjadi kajian lama. Salah satu pasal yang kemudian kita mencoba untuk merubah itu adalah di pasal 39 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kenapa itu harus kita rubah? Kita sudah mengkaji beberapa kali bahwa pasca Pilkades itu banyak persoalan yang timbul ya. Dampak Pilkades itu sangat luar biasa. Satu ya, polarisasi di masyarakat semakin meningkat. Ya. Karena di masyarakat itu ketika pilihan kepala desa antara pemilih masyarakat itu sendiri dengan calon yang dipilih itu ada ikatan emosional. Ikatan emosional itu yang kemudian yang membentuk pada psikologinya pemilih di masyarakat itu irasionalnya akan muncul. Karena irasional itulah kemudian dampak pasca Pilkades itu lama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Itu salah satu alasan bagi teman-teman kepala desa kemudian mengajukan revisi undang-undang itu. Dampak sosial. Dampak sosial. Penjelasannya sangat filsafat Pak Wabu. Tapi dianggap bahwa Pilkades itu ada ikatan. Nek bupati gak ada ikatan. Tapi enggak aku kata kok iku sakjane pertanyaannya kok ini serentak menjelang pilihan menuju pilihan presiden kok pas agendanya mepet ngono ya. Apa iki maksudnya? Begini. Sing mburi sing ono pesenan ngomong lho kok mari ngene. Mburi kakek pesenan Pak. Ada anggapan mungkin ya ada asumsi bagi apa ya masyarakat bahwa kenapa gerakan itu kemudian muncul menjelang politik di tahun 2024. Tahun politik. Lagi-lagi kita kembali bahwa apa yang mengambil kebijakan itu kita selaku masyarakat di bawah itu akan didengar ketika menjelang politik. Tapi semuanya itu bukan kemudian ada yang biayai atau enggak, ini murni teman-teman kepala desa itu berangkat ke Jakarta tidak ada unsur yang ini enggak ada. Semuanya hanya kepengen revisinya harus direvisi karena ini sangat penting untuk teman-teman kepala desa dan masyarakat secara langsung untuk kelanjutan kehidupan bermasyarakat di kemudian harinya itu. Nah, itu kemudian dilakukan aksi itu. Bukan kemudian ada politik nanti ini enggak ada sama sekali. Hanya memanfaatkan bahwa ini adalah mau momentum politik bahwa biasanya pengambil kebijakan akan mengerti dan tahu diri lah itu kemudian kita lakukan seperti itu. Kalau tahun politik baru tahu diri, kalau tidak tahun politik, aku sangat sensitif dengan pernyataanmu Bapak Ketua AKD. Saya ke ini pengamat dan sekaligus ngomong masalah apakah relevan pemaksaan, anggap saya ngomong gitu, karena memang ada kebutuhan, ada hubungan antara masyarakat dengan pemimpinnya di desa. Tapi adakah hubungannya dengan pemaksaan perubahan terhadap pasal 9 ayat 1 tersebut dengan situasi politik ini dan apakah relevan dalam situasi demokrasi kali ini? Monggo. Terima kasih Mas Taufik Monyong. Saudara saya, kawan saya nih. Pertama tentu sebuah undang-undang itu bukan kitab, bukan Alkitab. Tentu bisa diubah sepanjang ada prasyarat. Salah satu prasyarat yang kuat adalah alasan sosiologis. Jadi apakah ada sesuatu yang baru ketika tahun 2014 sampai tahun 2023 ini yang mengharuskan kenapa undang-undang ini harus diubah. Itu namanya alasan sosiologis.
Dan itu harus berbasis data, Mas. Itu tidak boleh asumsi. Asumsi, oke, Nah, setuju. maka kalau teman-teman saya ikuti di media kan mengatakan kalau 6 tahun itu bicara visi misi belum sampai, Mas. Oke. Belum tutup lah gitu ya. Kalau bahasa Orde Barunya itu stabilitas politik dan ekonominya itu belum. Gitu. Oleh karena itu teman-teman rupanya meminta dengan berbagai alasan. Tentu kalau politik itu kan mesti ada sesuatu yang manifest, ada sesuatu yang kemudian di belakang. Bisa saja yang di belakang tadi itu memang untuk pilkades itu biaya politiknya tinggi, Mas. Bisa saja kemudian mengalahkan bupati. Ya kalau itu saya nggak tahu, nanti nanya sama Wagub, Mas. Ya, jadi saya kan coba menjebak Bapak Bung ini. Saya biasa tuh killing ground is the ngono. Jadi bisa saja memang ada biaya politik yang tinggi yang memang tidak mencukupi, Mas, kalau ini 6 tahun. Tetapi itu lagi-lagi juga harus disampaikan berbasis data. Tetapi kenapa teman-teman memilih tidak diajukan gugatan judicial review ke MK, Mas? Kenapa gitu? Ya? Dia tahu bahwa kalau itu diajukan gugatan ke MK, terus kemudian udah pernah dicoba oleh teman-teman, rupanya basis kerangka teoritis, filosofis, dan sosiologisnya kurang kuat. Maka rupanya mereka tarik. Dia tidak ngajukan, jadi gugur. Rupanya pilihan politiknya adalah ini harus legislative review. Momen politiknya pas. Maka ketemu, Mas, kepentingan para calon capres di satu sisi dan kepentingan teman-teman kades di sisi yang lain ketemu di sini, Mas. Oleh karena itu pas momentumnya tahun politik. Betul. Bahwa ada momen bahwa situasi politik ada people power yang harus didesak, Vox populi, Vox Dei. Saya tanya, menurut pandangan Mas, kenapa harus seperti itu? Apakah kalau semua 9 tahun adalah kader-kader kita tidak bisa menjadi kepala desa atau menjadi kepala dusun saja? Tapi nanti jawabannya atau pertimbangan. Konco-konco Jawa Timur, jok pindah channel, tetap dengan acara gak cuma cangkruan, tambah goyang terus. Kucur melendung nang perapatan. Arek gondol lek dadi kepala desa, wong ngentekno jajan nang perapatan. Sakno Iki maksudnya. Saya langsung ke Mas Hendra. Kenapa Mas Hendra? Ada pertimbangan. Saya setuju dengan tadi bahwa ada dasar melakukan sebuah penolakan atau menolakan pro dan kontra. Menurut panjenengan bagaimana? Baik, mohon izin Senior Mas Taufik yang saya hormati. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa di negara kita ini bebas mau melakukan usulan, aksi demonstrasi itu bebas. Dan itu dijamin dan dilindungi sama undang-undang. Yang tidak boleh itu adalah memaksakan kehendak. Ini yang tidak boleh karena apabila kehendak ini terus dipaksakan, kami anggap ini akan mencederai cita-cita reformasi dan tidak baik untuk demokrasi kita. Lalu kemudian sampai hari ini jujur saja Mas Taufik, kami belum menemukan dasar argumentasi yang jelas dan kuat berkaitan dengan 9 tahun itu begitu urgent untuk ditetapkan. Karena kalau kita mau kaji atau kita bahas satu persatu berkaitan dengan narasi-narasi yang kemarin dilemparkan, salah satunya berkaitan dengan konflik sosial sepasca pilkades itu, saya kira bukan hanya di desa persoalan itu terjadi. Di kabupaten, provinsi maupun nasional itu sangat biasa terjadi karena demokrasi kita ini. Nah lalu kemudian tinggal bagaimana calon pemimpin atau para kepala desa itu lebih bijak atau mampu tidak memanajemen konflik-konflik sosial itu. Lalu kemudian selanjutnya saya agak curiga bahwa konflik-konflik sosial itu bukan hanya berkaitan dengan dampak dari pilkades, tetapi konflik sosial terjadi di desa itu akibat dari berbagai kebijakan yang mungkin tidak pro dan jauh dari harapan masyarakat desa. Ini yang harus kita sampaikan agar kita lebih objektif. Selanjutnya Mas Taufik, berkaitan dengan janji-janji politik yang saat kampanye itu katanya tidak bisa direalisasikan selama 6 tahun itu. Loh, saya kira ini nggak masuk akal logikanya. Tidak mampu merealisasikan janji-janji selama kampanye, masa jabatan yang disalahkan. Seharusnya saya balik saja logikanya. Jangan-jangan janjinya yang terlalu besar begitu sehingga muluk-muluk lalu kemudian tidak bisa tepati selama 6 tahun itu. Nah, logika-logika ini yang berusaha kita diskusikan di setiap sekretariat di beberapa DPC di kabupaten kota se-Jawa Timur. Lalu kemudian dari hal-hal itu kita berangkat
sehingga kita mengambil sikap untuk menolak usulan 9 tahun dari para kepala desa itu. Mungkin itu. Luar biasa. Eling si awak dhewe biyen mahasiswa lho, Gur. Wow, kenceng aku. Iki si halus, tidak ada tawar-menawar oke. Ngono. Pak Wabub iki padha. Akhirnya tak rungokno, tak elingno. Tapi Fatkur gak koyo ngono walaupun dadi kades gak koyo kenceng awakmu. Pinteran awakmu kok. Pak Wabub, ini ada persoalan. Saya setuju bahwa Pak AKD Gresik tadi mengatakan ada sebuah ruang yang sebenarnya tidak terselesaikan. Satu, mungkin ini kesalahan dari sistem pemerintah sendiri. Saya setuju. Ini ruang kebijakan untuk perbaikan infrastruktur, lalu janji-janji untuk menepati seperti itu kadang-kadang terhambat dari pemerintah sendiri. Oh ini masih belum dicairkan. Oh ini harus kayak gitu. Nah apakah itu juga menjadi hambatan yang sebenarnya harusnya waktu yang sangat pendek itu terrealisasi semua sehingga teman-teman kepala desa harus mengulur itu karena itu. Monggo, silakan. Waktu itu Bapak kan pernah jadi kades. Saya ingat loh, rumahnya sampean sebelah kanan, ya Pak Giri. Yang baru sebelah kanan, nggak tahu. Terima kasih ya. Dalam arti gini, terkait masalah proses, gimana terkait masalah percepatan pembangunan itu 6 tahun atau 9 tahun ya. Itu saya pikir tidak ada suatu persoalan ya, tidak ada persoalan. Tentu yang kita dorong, yang kepingin kalau percepatan, bahwa akselerasi pembangunan itu mulai dari pusat, provinsi, kabupaten ke desa. Ini harus ada akselerasi. Kalau kepingin kegiatan, bentuk kegiatan itu bisa selesai dengan tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang kedua, apakah 6 tahun dan 9 tahun itu bisa efisien dilakukan? Ini tergantung dari pemerintah. Ya, kalau kita sebagai mantan kepala desa, tentunya kita akan mendorong 9 tahun. Kenapa seperti itu? Dampak sosial masyarakat ya dengan 6 tahun itu sangat luar biasa masih teringat. Apalagi politik kepala desa itu adalah hanya satu desa. Beda dengan kita sebagai DPR. Saya juga pernah merasakan jadi DPR. DPR selesai. Cuma konflik sosial kepala desa ini masih mengakar. Kadang 5 tahun, 6 tahun. Saya 2 kali aja masih belum ada wawo itu. Saya pernah menjabat kepala desa 2 periode. Nah, harapan besar kita gimana percepatan pembangunan yang dilakukan oleh desa ini betul-betul bisa diwujudkan dengan akselerasi yang baik, dengan harmonis, dan kebijakan-kebijakan kepala desa ini perlu dukungan kepada masyarakat. Nah, tentunya kalau dengan 9 tahun otomatis kita juga terkait persoalan desa ini selesai. Karena apa? Bentuk konflik sosial ini yang kita jaga, bukan terkait masalah realisasi bangunan dan tidak. Kalau kita itu dengan kita bangun secara kebijakan, ini adalah ada suatu support dan dukungan semua calon yang kemarin, otomatis segala kebijakan akan berjalan dengan maksimal. Tentu kalau ada konflik sosial, apa bisa kita mau membangun? Nanti bentar-bentar APH turun, bentar-bentar kita dilaporkan. Karena apa? Sudah ada pola pemikiran yang negatif. Nah tentunya kita sebagai mantan kepala desa akan mendukung. Mudah-mudahan dengan 6 tahun jadi 9 tahun, ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah untuk membangun sebagai proses percepatan pembangunan yang ada di desa. Pak, ini mantan Pak Kades loh, koyo ngono. Nah, kalau saya lihat kan tempat semen terrealisasi, infrastruktur saya lihat kanan kiri juga terrealisasi. Apa kecintaan orang-orang kepada semen Nah, cukup 5 tahun ya sebelumnya ya? 6 tahun bisa terrealisasi. Artinya itu kan termasuk dari sumber daya manusianya. Panjenengan melakukan aktualisasi. Sebenarnya kalau semua di situ semua selesai apa enggak? Kalau kita melihat dalam waktu 6 tahun, tentu kita selesai. Nah, tadi kan kita sampaikan, kalau kita kepingin dalam arti kebijakan publik bisa realisasi, dengan tidak ada gangguan terkait masalah konflik sosial, tentu kita untuk meminat pemerintah itu lebih mudah. Cuma kalau kita dalam 6 tahun saja, kadang jangan disamakan antara desa dengan desa yang lain. Karena konflik itu berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita sikapi. Nah, harapan saya dengan adanya perpindahan undang-undang tahun 2006-2014 ke 6 tahun 3 kali jadi 9 tahun itu lebih efektif. Tadi kita menganggarkan tidak terlalu sulit karena biaya anggaran kepala desa cukup tinggi, pendapatannya sangat kecil. Nah, ini harus diperhatikan. Itu. Iki loh. Sebenarnya luar biasa sebenarnya kalau membahas basis desa itu luar biasa. Tapi pinter-pinter aja. Saya ke Mas Nurul Yatim. Kalau tadi itu bahwa ada problem sosial, ada keterkaitan secara psikologis dengan masyarakat. Nah, ada problem-problem aturan birokrasi pemerintah sendiri dari pusat, provinsi sampai kota, kabupaten yang tidak selesai. Mas, ada prolegnas lagi. Nah, menurut panjenengan, apakah yang harus disusun, dibangun kerangka strategisnya? Apakah desa juga ikut terlibat di dalam seperti itu atau bagaimana? Ya, terima kasih ya. Saya sekalian menjawab Mas Hendra. Iya, Mas Hendra. Ya. Begini Mas Hendra ya. Saya juga membaca sekjen jenengan terkait dengan
dengan apa ya, aksi yang dilakukan oleh teman-teman kepala desa. Mungkin adik-adik teman mahasiswa itu melihat dari sudut kajian kemahasiswaannya. Ya, betul. Kita Idealnya. ini pelaku langsung. Jujur kami juga sudah 3 periode. Oh, kami juga tidak pernah ada lawan. Oke. Kami tidak pernah ada lawan 3 periode itu. Berarti sudah 18 tahun ya? Ya, sudah mau melangkah itu. Iya. Tapi kan kita juga mengerti nafsunya teman-teman di setiap desa satu dengan desa yang lain. Harus dibedakan ya. Ketika berbicara demokrasi. Demokrasi, tidak ada demokrasi yang lebih baik, itu adalah demokrasi di Pilkades. Iya. Sebelum ada negara, desa itu sudah menerapkan demokrasinya. Baru negara muncul kemudian meniru demokrasi yang ada di desa. Kenapa saya mengatakan demokrasi di desa itu lebih baik dari demokrasi yang lain? Karena setiap pilkada itu melibatkan partisipasi langsung masyarakat pemilih. Langsung. Iya. Tidak ada dikotomi, ini enggak. Bedakan dengan pilihan gubernur, presiden, bupati. Selesai. Iya. Selesai. Semisal ini antar tetangga, kita contoh antar tetangga. Ketika pilihan bupati, pilihan gubernur, sudah saudara ini dukung A, saudara ini dukung B, sama-sama cari pemilih, cari suara. Mereka ketika sudah selesai. Tapi ketika pilkades, ini perlu diingat, ketika pilkades, yang namanya saudara, ini sampai kemudian dibawa mati, ada sampai meninggal loh, Pak. Masih sakit hati. Lebaran saja minta maaf nggak dimaafin gara-gara pilkades. Lah berangkat dari itu negara juga harus hadir. Jangan kemudian pemerintah yang hadir. Ya, pemerintah negara harus sudah hadir. hadir. Ya, pemerintah itu harus hadir. Jangan kemudian desa itu dibiarkan kepala desa ketika pasca pilkades kemudian untuk menyelesaikan sendiri. Kenapa kemudian kita berangkat untuk merevisi undang-undang itu berangkatnya dari situ. Kalau terkait yang disampaikan oleh Mas, saya juga baca, nanti oligarkinya akan muncul. Jenengan adik-adik mahasiswa beritahu ya. Ideal memang. Pada saat ini tidak ada kontrol yang paling berat hanya di desa. Semua elemen masyarakat datang ke desa. Setiap hari kita harus di balai desa berhadapan dengan kontrol sosial. Mulai teman-teman media, mulai teman-teman LSM. Itu bagian kontrol kita. Kalau itu yang hadir ke tempat sampean ya? Iya, ke teman-teman kepala desa itu merupakan wujud bahwa tidak kemudian serta-merta kemudian nanti, kalau nanti jabatan 9 tahun oligarkinya yang muncul. Ini nanti, ini berarti kekuasaan ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Ini tidak akan terjadi. Karena ini apa? Sekarang zamannya digitalisasi, semuanya bisa mengakses, semuanya bisa mengontrol gitu. Itu makanya kekhawatiran teman-teman sampean nggak usah khawatir nanti kemudian kalau sampean didatangi banyak wartawan, banyak sebagai kontrol, itu luar biasa tapi di tempatnya Fatkur saya tok sing datang. Desanya Gresik itu. Nah, saya ke Pak dosen ini. Siap. Jadi sebenarnya di mana sih harusnya ruang yang harus dibenahi? Karena saya lihat bahwa contoh lah Pak Wabub, semua sistem berjalan dengan waktu yang sangat pendek berjalan. Tapi ini nggak usah saya cerita di mana. Desa saya sendiri, Gedang Mas Randu Agung di Lumajang, sudah 3 kali kepala desanya masuk semua, di penjara semua. Dan itu yang terakhir Pak D saya. Nah, ini berarti bagaimana? Apakah ada sistem yang harus dibuat? Ini kan bukan persoalan apa-apa. Kehadiran pemerintah betul. Nah, apakah pernah diajarkan tata kelolanya, sistem perencanaan? Kenapa kalau Pak Wabub aman? Kalau kepala desa yang lain bisa nggak seperti itu? Nah, apa yang sebenarnya harusnya bukan hanya sekedar 9 tahun, kehadiran pemerintah saya setuju. Harus seperti apa sebenarnya? Jadi memang betul nyanyiannya Mas Taufik tadi itu, kita harus tahu akar masalahnya. Mas. Oke. Digoleki akar masalah ya. Ya, betul. Ngerti nang ndi ku akar itu. Ya. Jadi kalau menurut saya akar persoalannya itu izin. Ini lebih pada persoalan bahwa biaya politik tinggi. Sehingga di satu sisi sebenarnya cukup, Mas, untuk waktu 6 tahun sepanjang itu ada proses akselerasi yang kemudian ada keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten dalam proses bahwa kita ini membangun dari desa. Akselerasinya harus di desa. Tetapi persoalannya adalah ketika bicara soal ADD, bicara soal kas desa, bicara soal BUMD, BUMDes, itu ternyata tiap desa beda. Maka ada pikiran-pikiran kenapa tidak kemudian diberlakukan yang disebut desentralisasi asimetris. Jadi di desa tertentu mungkin tidak perlu harus menggunakan pilkades, tapi lebih menggunakan pendekatan seperti adat-adat
desa-desa adat lebih dahulu gitu. Sehingga untuk menghindari konflik itu. Di sisi lain kalau menurut saya memang tidak bisa dilepas tradisi bahwa, mohon maaf ya, di mana ada pilkades di situ ada money politik. Di mana ada pilkada itu ada money politik. Di mana ada pemilu, pileg, pilpres itu ada politik. Ibarat kalau uang itu, sisi mata uang itu selalu ada. Maka menurut saya bagaimana pemilu, pilkades, pilkada, pilpres, pileg di satu sisi itu, bagaimana ini adalah bersih dari money politik. Maka itu aspek budaya, Mas Taufik. Aspek budaya, mindset yang harus dibangun. Selain penegakan hukum yang konsisten, yang konsekuen. Hari ini Mas Nun Sewu, kalau ada pilkada gitu, ada incumbent, kemudian main, mohon maaf dalam tanda kutip gitu. Seringkali aparat penegak hukum nggak tegas, Mas. Karena ketemu tadi itu, ini yang bawa rekso. Kira-kira begitu, Mas. Saya nanti tetap kepada Mas Hendra bahwa kontrol kaum muda ini adalah tapi range power. Jadi attach-nya itu harus tetap. Tapi mari ini saat durungi Mas Hendra aku tak nyanyi sik, tetap nang acara gak cuma cangkruan, jogetanku luwih enak ketimbang liyane. Yuk. Oke, memang sudah waktu kita berjalan jadi kepala desa, tanggung jawab berat menahan beban, menanggung masyarakat yang bekerja, menanggung masyarakat berkeluh kesah, datang sehari-hari cangkruan. Kocok-kocok Jawa Timur ketemu maneh karo wong paling ganteng sak Jawa Timur, Cak Tomo, Lionel lewat. Agak sida melok pemilihan kades. Apa? Aku nolek kepala rumah tangga. Ayo, Mas Hendra. Langsung lanjut. Ya, mungkin begini Mas Taufik. Pertama sebenarnya nggak ada jaminan 9 tahun masa jabatan itu bisa lebih efektif daripada 6 tahun. Karena kita tidak pernah tahu konflik sosial itu bisa berhenti kapan. Nah, ini yang pertama. Nah, lalu kemudian yang kedua, jangan dikira kita ini tidak tahu bagaimana sensitifnya pilkades. Tidak. Sehingga apa sensitifnya pilkades itu kemudian kami anggap inilah tantangan dari kepala desa. Lalu kemudian kalau tidak berani menanggung resiko-resiko itu, ya udah jangan menyalon kepala desa. Karena kita harus tahu nih bagaimana resiko ketika jadi kepala desa itu yang kedua. Lalu kemudian Mas Taufik, kita berangkat dari berbagai data. Pertama, menurut data ICW itu bahwa tahun 2021 itu korupsi terbesar berada di sektor anggaran desa. Dari 2015 itu 17 kasus, di 2021 itu cenderung 150 lebih sekian yang terjadi. Lalu kemudian di tahun 2022 KPK juga merilis statement bahwa 680 sekian kepala desa tersandung korupsi. Artinya dari inilah kita berangkat dari kekhawatiran-kekhawatiran ini. Sebenarnya kepentingan usulan dari kepala desa ini untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa atau untuk kepentingan kesejahteraan kepala desa sendiri. Nah, ini lalu kemudian yang menjadi kekhawatiran kita. Lalu kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat desa itu tidak ada kaitannya dengan masa jabatan. Karena pembangunan kesejahteraan masyarakat itu tidak bisa diselesaikan selama 6 tahun bahkan 9 tahun, tidak bisa. Kesejahteraan itu bisa dibangun, bisa dicapai kalau ada continuity dari setiap pemimpin pertama ke pemimpin kedua, dari periode pertama dan ke periode kedua, sehingga inilah harapannya kesejahteraan itu bisa dicapai. Lalu kemudian yang terakhir dari hal-hal inilah kita dari teman-teman mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia maupun dari pusat provinsi maupun ke setiap kabupaten kota memilih bersikap untuk menolak segala usulan pemerintah dan kepala desa itu tadi. Tidak semua sabar, karena kadesnya bukan sampean tok. Saya pernah nyalon jadi kades. Tidak semua kades itu buruk, tapi ada kades yang baik. Coba yang santai-santai dulu, nanti jawab. Kades berarti benar. Iya, sebentar, sabar Pak. Iya, sebentar. Biar ini ada kades yang wakil. Oke, Mas siapa namanya? Nah, dulu bisa menjawab. Sabar. Ini segmen gantan namanya. Monggo, Pak siapa? Berdiri aja Pak, berdiri. Kameranya. Namanya? Saya Fatkur Rahman ya. Ya, oke. Panggilan saya banyak lah. Kalau Mas Monyong panggil Fatkur Setan kalau di GMNI dulu. Jadi saya orang GMNI Mas. Siap. Tak tim senior. 12 tahun saya jadi kepala desa yang nggak punya rumah. Ya kan? Orang GMNI saya ini. Apa pesan? Ini ngomong 9 tahunnya itu loh. Ya. Harusnya seperti apa kades itu? Ya, ya.
9 tahun itu bentuk keprihatinan kami terhadap eskalasi politik di desa. Sabar. Terus itu terjadi polarisasi yang sangat kuat, ujung-ujungnya bentrok massal. Sehingga kami semua kepala desa berpikir, daripada pilihan sampai 3 kali, lebih baik 2 kali, tapi menghindari kerusakan yang lebih besar. Oke. Dan sampean paham sekarang ini, bagaimana di medsos itu seolah-olah kepala desa ini haus kekuasaan, haus gini. Ini saya tidak pernah muncul, baru Mas Monyong tadi minta saya muncul ya. Saya diam di desa. Saya bangun nilai-nilai Kades mana? Ini ada pertanyaan TV, Kades Desa Sukorejo Kebumas Gresik. Sukorejo Kebumas Gresik. Lanjut Pak Kades. Jadi tidak semua kepala desa itu jelek. Ada juga yang bagus. Dan persentase korupsi, kalau dihitung berapa sih kepala desa se-Indonesia? Berapa dibandingkan dengan DPR? Gede mana korupsinya? DPR itu tidak ada batasan untuk mencalon, itu sangat kritis juga. Tidak ada batasan DPR itu mencalonkan sampai seumur hidup, sampai sama TE lo bisa. Iya. Gitu loh. Nek mate gak iso, wis nyalono gak iso. Oke, cukup Pak Fatkur. Satu kali lagi. Ya sedikit ya. Ini Mas Yatim. Ya, oke. Yang saya khawatirkan dampak dari bully di medsos itu ketika masyarakat tidak percaya lagi kepada kepala desa. Apa yang terjadi di negara? Iya. Desa itu pondasi negara. Kalau di desa itu kisruh, pasti negara ikut kisruh. Itu sangat pikir. Oke. Itu saya bisa Sudah, makasih. Saya tidak lagi kritik monggo. Iya, harus sering dikritik kalau sampai. Iyalah. Tapi dampaknya kritik juga harus dipikir gitu loh. Calon pemimpin Gresik wis ngene ae, wis meneng ae. Wis pesenane ngono lho Mas Yatim. Oke, silakan Mas Yatim. Monggo. Adik-adik mahasiswa ini ya. Mas Hendra ini terkait tadi menyampaikan data ICW ya. Juga harus di-compare ya. Jangan kemudian melihat satu sisi Kades itu ketika berbicara, oh Kades itu banyak yang kena masalah. Korupsinya sebenarnya ada dana desa, korupsinya luar biasa. Juga harus di-compare lah. Jumlah desa itu sekitar 75.000. Yang kena korupsi itu nggak sampai 1.000 lah. Oke, itu kan sekarang seperti itu berapa? 0, loh. Iya. Bandingkan dengan pelaku kebijakan publik yang lainnya. Iya. Itu harus di-compare. Biar masyarakat itu memahami. Kita ini masa transisi pengelola anggaran tahun 2016 sampai sekarang berapa tahun baruan? 9 tahun. Ya. Amerika saja ketika mendekatkan demokrasi itu berapa itu untuk kemudian mengurangi? Amerika katuan. Itu membandingkan compare-nya. Iya. Desa yang dengan SDM-nya rendah awal-awalnya. Biar ini bisa meluruskan ya teman-teman, biar dia teman-teman kepala desa itu serakah terkait dengan masa jabatan ya. Iki suwi ini Pak Bupati. Iki ketoke Pak Nur Yatim njaluk diterno ning Amerika. Kunker gak iso kepala desa. Pak Kade ya, Pak Penasihat. Gimana ini? Harusnya memang saya setuju. Jadi memang kalau dibuka biak-biakan kita akan melihat tidak semua kepala desa itu buruk, tapi tidak semua itu baik. Nah, bagaimana mengkonstruksi agar kepala desa itu baik dan berkhidmat tegak lurus kepada merah putih. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Tadi sampaikan sama sahabat-sahabat mahasiswa gimana mendorong terkait teman-teman kepala desa biarkan nanti tidak terjadi persoalan masalah hukum. Iya. Tentu kita itu sudah ada pendampingan, ada namanya Kementerian Desa. Ini ada pendamping desa. Ya, tadi alhamdulillah dengan adanya pendamping desa, juga sekarang tuh sistemnya itu sudah beda. Ya, dengan kita pakai dana desa non tunai. Nah, ini juga akan mengikat teman-teman kepala desa. Kalau dulu kepala desa menyairkan di bank, ini bisa tidak pakai SPP bisa. Sekarang ini dengan perampingan secara administrasi, tentu ini adalah kepala desa ini dengan adanya non tunai, pembayaran tunai ini adalah sebagai pendampingan yang luar biasa. Tentu untuk menghindari itu saya yakin jangan ada suatu kekhawatiran terkait masalah persoalan masalah hukum ya. Karena ini pembelajaran terus kita lihat dalam mulai tahun 2009 sampai sekarang ini terus berturun. Tentunya tadi disampaikan gimana misi dan misi kepala desa ini biarkan nanti tidak berjenjangan. Tadi sampaikan sama sahabat kepala desa Gresik 6 tahun jadi 9 tahun biarkan nanti 2 kali pemilihan kepala desa ini bisa linear. Tentu kita sangat mendukung apa yang disampaikan dengan sahabat-sahabat kepala desa dari Gresik. Kenapa seperti itu? Kalau kita nanti dalam 6 tahun pemilihan lagi, ini adalah kompleks lagi, dampak sosial lagi. Belum program belum selesai, kita sudah
perang lagi. Ya. Nah harapan saya kalau itu betul-betul bisa direalisasikan 9 tahun 2 kali, otomatis secara kebijakan dan dampak sosial ini bisa dikendalikan. Nah, tadi ada pernyataan Mas Fatkur Pak Kades, Pak Kades Fatkur itu yang paling ganteng saat Jawa Timur itu. Dia cukup 9 tahun tapi 2 kali. Apa betul seperti itu? Nah, 9 tahun 2 kali, setelah itu nggak boleh lagi. Tuntutan dari teman-teman sahabat kepala desa itu 9 tahun 2 kali. 2 kali. Tentunya biar cukup 2 kali. Cukup 2 kali. Diganti yang lain. Ganti yang lain. Semua awak mundra, aku tak ngomong ganti kursi ae. Nah, ini Pak Bupati. Iki ono pertanyaan iki. Ayo wacan sik, Duk. Nyonya nyambut gawe gak gelem kerja, aku sing ngonton-ngonton terus. Celali. KP Kades engko tak traktir Starbucks sampean bayari ya, Pak. Iku jenenge kudu sampean sing traktir. Kades 9 tahun terlalu lama. Yang mau ganti masih antri dari Ansori Jangkar Situbondo. Selamat malam Bapak-bapak narasumber. Kami tidak setuju 9 tahun jabatan Kades. Kami usul kalau bisa Kades itu bisa mencalonkan 3 kali 3 periode, karena jadi tidak jadi itu pilihan masyarakat. Dan terus untuk KUR dan kepala kampung dusun itu mohon juga 5 atau 6 tahun diadakan pilihan dari Pasuruan. Karena kadesnya mampu mumpuni, tapi aparatnya, KUR Kasunnya kurang kreatif, tidak maju-maju desanya. Ternyata diajak nandi yo. Mohon KUR Kasun tidak seumur hidup. Assalamualaikum. Kalau UU Desa direvisi dari 6 tahun menjadi 9 tahun tiap periode, pertanyaannya kalau kades saat ini sudah menjabat 3 periode, apa kedepannya boleh mencalonkan lagi? Cukup. Pertanyaanmu akeh, wis Pak Penasehat jawabmu. Ya. Terima kasih. Ya. Tadi yang pertama disampaikan terkait 9 tahun tidak setuju ya. Tentu itu tidak memutuskan rantai kalau nanti sahabat kepala desa untuk menunggu 9 tahun. Dulu ada pemerintahan kepala desa itu tidak kita sebelum tahun baru orde baru itu tidak ada batas. Setelah tahun baru itu ada 8 tahun sekali, ada 2 tahun 2 kali. Ada lagi perubahan tahun 2008 ya, itu ada perubahan lagi 6 tahun 3 kali. Nah sekarang yang diminta oleh sahabat-sahabat kepala desa 9 tahun ya ini logis bagi kita, karena kita betul pernah merasakan betul sebagai kepala desa itu seperti apa. Nah harapan saya jangan ada satu kekhawatiran nanti terkait masalah pergantian dalam arti 9 tahun 2 kali, itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah perangkat desa. Perangkat desa itu bukan jabatan politik, adalah pejabat politik adalah sebagai kepala desa. Tentunya itu sudah diatur. Sudah diatur di Undang-Undang Nomor 6 2014 terkait perangkat desa. Oke. Mas Gufron, bagaimana menurut sampean? Ini pandangan banyak pertanyaan harus seperti apa di desa itu? Kasun harus di 5 tahun. Singkat aja, Pak. Ya, jadi prinsipnya itu soal tata kelola, Mas. Tata kelola. Tata kelola yang transparansi, yang akuntabel, pengawasan yang efektif, yang efisien, itu goalnya kesejahteraan, Mas. Jadi sebenarnya ngomong negara, ngomong pemerintah provinsi, kabupaten, desa itu ujungnya harus kesejahteraan, Mas. Maka tata kelolanya itu yang dibikin harus bisa di-tracer, Mas. Orang bisa mengetahui anggarannya untuk apa, untuk siapa, berapa jumlahnya. Jadi kalau menurut saya lebih ke good governance, Mas, khusus untuk pemerintah desa. Kata kuncinya di situ, Mas. Apapun rumusnya seperti itu. Oke. Luar biasa ya, bahwa cita-cita yang terakhir adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Luar biasa. Ojo pindah channel, saya onok mana iki, mari ini tambah gayeng, mbuh kocek-kocekane kaya apa, tetep nang acara gak cuma cangkuran garai. Cerdas berkuasa, yuk. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang ada. Kameramen nakal, garemakku nangis. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur pancingan aku paling ganteng sak Jawa Timur. Sebelah kiri yo ayu, tapi rada kemampu ya toh. Kakek karbit. Iya, makasih loh. Saya tanya, Mas Hendra, seharusnya seperti apa usulan agar tadi kalau seumpama jabatan Kades 9 tahun menurut pandangan sampean apakah melanggar aturan dan bagaimana seharusnya? Nanti juga sama seperti itu. Monggo Mas Hendra. Baik, mohon izin Mas Taufik. Menurut kami persoalan perpanjangan masa jabatan itu bukan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat desa hari ini. Masyarakat desa ini hari ini kami melihat
ya butuh pemerintah desa atau kepala desa itu merealisasikan 18 poin yang ada di SDGs desa itu. Salah satunya adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, lalu kemudian desa tanpa kesenjangan dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang perlu segera direalisasikan dan masyarakat menanti itu. Lalu kemudian kami juga ingin menanggapi persoalan sikap dari pemerintah pusat dan DPR RI. Ini sepanjang sejarah gerakan kami baru tahu hari ini nih. Artinya satu kali demo langsung disepakati. Lalu kemudian ada yang mencoba mengancam-ngancam bahwa siapapun partai politik yang tidak menyepakati atau tidak sepakat dengan tuntutan kepala desa akan dihabisi di desa. Ini kami menganggap ini adalah bentuk arogansi politik. Nggak bisa dibuat begitu demokrasi kita ini. Dan kita mengecam akan tindakan hal itu. Itu mungkin. Pak, menurut hukum tata negara, ya ini pandangan secara harusnya, apakah ini bertentangan dengan aturan sebelumnya atau sebenarnya ini adalah katanya sampean ini bukan kitab yang sudah harus tidak juga manggo. Jadi prinsipnya itu Mas bahwa setiap jabatan itu tentu ada masa jabatannya. Yang disebut victim period, ada periodisasinya yang jelas. Jadi oleh karena itu kalau andaikan teman-teman mengusulkan 6 sampai 9 rasionalitasnya apa gitu. Karena hukum itu berbasis rasionalitas Mas, bukan emosionalitas gitu. Oleh karena itu saya sependapat kalau dinaikkan menjadi 9. Tetapi menurut saya tidak perlu 2 kali Mas. Karena masa jabatannya lama, menurut berbagai teori itu ada kecenderungan kemudian disalahgunakan Mas. Maka oleh karena itu kalau teman-teman sepakat 9 tahun tapi nggak perlu ada periodisasi. Stop dari situ, selesaikan di situ, bikin legacy yang baik untuk 9 tahun. Saya kira itu kata kuncinya, Mas. Bapak AKD, monggo tarik Cak Nurul. Ya, terima kasih, Cak. Ini tetap kami pada prinsipnya, karena kami berangkat ke Jakarta itu melakukan aksi tidak kemudian ujuk-ujuk ya. Bahasanya orang tangi turu, ujuk-ujuk terus cari. Enggak. Kita sudah melakukan kajian apapun, mungkin kami juga bisa berdiskusi sama teman-teman adik-adik mahasiswa ya terkait apa kemudian langkah teman-teman kepala desa di Jawa Timur itu melakukan aksi. Pada intinya 9 tahun itu sudah menjadi kajian teman-teman kepala desa. Ada beberapa yang harus kemudian ini harus diselamatkan. Nah, pemerintah harus menyelamatkan, jangan persoalan-persoalan di desa itu desa saja yang menyelesaikan. Karena ketika berbicara konflik sosial, ini keberadaan pemerintah itu harus hadir. Nah ini kemudian kalau ini pasca pilkada semuanya diserahkan oleh kepala desa yang terpilih, maka itu akan menjadi kasihan teman-teman yang terpilih menjadi kepala desa. Nah ini kami berharap bahwa 9 tahun ini bukan kemudian keinginan teman-teman menjadi serakah, tidak. Saya yakin semuanya itu adalah demi untuk kemajuan teman-teman, kemajuan desa secara umumnya. Terima kasih. Pak Penasehat, konkret apa yang harusnya menjadi harapan dari sebuah keputusan ini? Tentu tadi sampaikan panjang lebar ya. Tadi kita sebagai pembina teman-teman kepala desa tentunya kita akan mendorong dan mendukung ya. Tadi disampaikan 9 tahun hanya sekali satu periode. Tentu yang kemarin itu 8 tahun saja bisa 2 kali. Ya 6 tahun 3 kali ya. Tentunya untuk menyukseskan ya bentuk misi dan misi kepala desa tentunya kita butuh waktu yang panjang ya. Karena terkendala masa konflik sosial. Karena konflik sosial ini beda dengan tadi disampaikan terkait legislatif, pilkada. Saya ini sudah tiga-tiganya sudah saya ikuti. Saya pernah jadi kepala desa, saya pernah jadi DPR, dan sekarang jadi wakil bupati. Ini merasakan betul dampak sosial ini. Nah, tentunya saya mengharapkan begitu besar gimana 9 kali 2 tahun, 9 kali 2 kali ini betul-betul bisa diwujudkan. Tentu sahabat-sahabat kepala desa juga akan mengawal. Ini juga sudah ada kajian dari Kementerian Desa. Ini juga dikawal dari Kementerian Desa, sudah ada waktu itu ya dari provinsi juga ada ke Kementerian Desa untuk mengawal itu. Jadi alhamdulillah semua sudah ada kajiannya. Seperti itu. Terima kasih Mas Hendra, Pak Gufron, Mas Nurul Yatim, Pak Wabub. Terima kasih. Nek ngomong mbek wong ingin enak iki iso nyaman. Jadi walaupun pertarungan intelektual jadi nyata, walaupun ini diharapkan tidak ada pesanan partai, tidak ada pesanan situasi politik, betul-betul. Aku pesen karo Pak Wabub sing iku mau pesen terus saya. Dan itulah demokrasi yang harus kita junjung. Yang penting harus dikawal, Mas. Dikawal, harus dikawal. Jadi jangan sampai nanti proses tidak dikawal, ternyata kasihan sahabat-sahabat kepala desa yang kemarin ke Jakarta. Betul. Telah mengorbankan waktu, telah awas.
Jangan terlalu semangat Pak Wabub ya. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Terlalu semangat Pak Wabub sebagai penasihat. Muga-muga acara ini ngekei manfaat. Nek sumpama awakmu kepingin dadi kepala desa, engko tak daftarno ya. Karena neng kampungku iku ono kantor kepala desa, tapi duduk kantor desa. Tenan dur muga ngekei manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.